warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 sejarah Indonesia, yaitu tentang corak kehidupan manusia pada zaman praaksara. Nah, pertama-tama kita mulai dari penjelasan apa itu praaksara atau prasejarah. Praaksara berasal dari kata pra, yaitu sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah atau prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukannya keterangan-keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Nah, pertama-tama sekarang kita akan membagi atau menjelaskan pembagian zaman praaksara berdasarkan ilmu bumi atau geologi. Jadi yang pertama ini kita bagi zaman prasejarah itu atau zaman praaksara berdasarkan ilmu bumi atau geologi, yaitu berdasarkan keadaan bumi pada waktu itu. Yang pertama itu ada zaman Arkaikum, yaitu diperkirakan sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman ini diperkirakan ciri-cirinya yaitu kulit bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada kehidupan. Ini di zaman pertama. Zaman kedua yaitu Paleozoikum. Paleozoikum ini diperkirakan 340 juta tahun yang lalu. Dengan ciri-cirinya apa? Yang pertama, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan apa? Yaitu munculnya binatang terkecil yang tidak bertulang punggung, munculnya jenis ikan, permulaan amfibi, dan reptil. Dan juga zaman ini disebut zaman primer atau zaman pertama. Kenapa disebut zaman primer atau zaman pertama? Karena disinilah diperkirakan mulainya ada tanda-tanda kehidupan pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga ada Mesozoikum, yaitu sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dengan ciri-cirinya, zaman ini disebut zaman sekunder atau zaman kedua. Di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan dari ikan, reptil, dan amfibi, jumlahnya semakin banyak. Reptil juga tumbuhnya semakin besar, mencapai bentuk yang luar biasa besar, seperti munculnya dinosaurus dengan tingginya yang diperkirakan 12 meter. Ada juga Atlantosaurus yang tingginya bisa diperkirakan sampai 30 meter. Di zaman ini juga muncul burung, binatang menyusui, dan zaman ini karena banyaknya reptil yang tumbuh besar, luar biasa bentuknya besar, makanya zaman ini disebut zaman reptil. Yang keempat, ada zaman Neozoikum. Di sini diperkirakan 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini dibagi menjadi yang pertama tersier, yaitu zaman tersier ini binatang menyusui berkembang pesat. Reptil raksasa lambat laun lenyap. Jadi zaman ketiga kan Mesozoikum itu munculnya reptil yang besar, dinosaurus. Nah, di zaman ini, zaman Neozoikum, reptil raksasa tersebut lambat laun lenyap. Lalu primata juga mulai nampak dan muncul jenis-jenis kera. Yang kedua ada zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi dua lagi. Yang pertama ada zaman Pleistosen atau Diluvium. Zaman Pleistosen ini barulah ditemukan fosil manusia purba. Dan di zaman Pleistosen ini terjadi perubahan iklim yang sangat drastis, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial yang silih berganti. Nah, zaman glasial itu zaman es, yaitu zaman di mana es di kutub itu meluas sehingga menutupi sebagian besar dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara, disebabkan oleh suhu bumi yang turun drastis dan air laut menjadi turun. Jadi zaman glasial itu terjadi ketika suhu bumi sangat drastis turun sehingga meluasnya es di permukaan dan muncul paparan Sunda. Dampaknya itu muncul paparan Sunda atau Sunda Plate, yaitu bersatunya Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Semenanjung Malaya atau wilayah Asia Tenggara. Lalu juga muncul paparan Sahul atau Sahul Plate, yaitu bersatunya Papua dengan Australia. Ini dampak dari zaman glasial. Jadi pada zaman ini tuh terjadi pergantian suhu yang sangat drastis dari zaman glasial ke interglasial. Zaman glasial adalah zaman meluasnya es sehingga munculnya bersatunya daratan-daratan. Bahkan Indonesia waktu itu belum terlihat seperti negara kepulauan karena daerah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali itu bersatu dengan Semenanjung Malaya dan wilayah Asia Tenggara. Sedangkan daerah Papua itu bersatu dengan Australia. Itu terjadi ketika zaman glasial atau zaman es. Nah, setelah itu, ini bisa dilihat ya di gambarnya. Nih, yang warnanya hijau itu adalah paparan Sahul. Itu semuanya bersatu. Jadi daratannya semua bersatu dan tertutupi es. Nah, yang paparan Sunda itu daerah Indonesia bagian barat dengan daerah Asia Tenggara.
Setelah zaman es, muncul zaman interglasial atau zaman mencairnya es. Terjadi karena suhu meningkat drastis sehingga es dari kutub mencair menyebabkan suhu naik drastis dan air laut menjadi naik. Sehingga daratan-daratan yang rendah itu tertutupi air. Dampaknya apa untuk Indonesia pada waktu itu? Akhirnya Indonesia menjadi negara kepulauan. Kan sekarang kita terlihat ya, kita Sumatera itu terpisah dengan Asia Tenggara, terpisah oleh lautan. Itu terjadi ketika zaman interglasial. Karena daratan yang rendah menjadi tertutupi oleh air. Nah, paparan Sunda dan paparan Sahul akhirnya terpisah-pisah. Paparan Sunda dan paparan Sahul itu terbentuk ketika zaman glasial atau zaman es. Nah, pada ketika es akhirnya mencair, paparan Sunda dan paparan Sahul akhirnya terpisah-pisah dan Indonesia menjadi negara kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Oke, itulah penjelasan mengenai zaman glasial. Zaman glasial itu menyebabkan adanya paparan Sunda dan paparan Sahul, akhirnya mencair menjadi zaman interglasial. Dampaknya apa? Indonesia jadi negara kepulauan. Oke, yang kedua ada zaman kuarter. Zaman kuarter itu, yang keduanya itu ada zaman Holosen. Yang tadi yang pertama Pleistosen, ditemukan manusia purba. Yang kedua ada zaman Holosen, yaitu aluvium. Ciri-cirinya apa? Terdapat Homo sapiens atau manusia cerdas. Jadi kalau ada pertanyaan kapan manusia purba ditemukan fosilnya, itu ketika di zaman Pleistosen, lapisan tanah Pleistosen. Nah, kalau di zaman Holosen ini atau lapisan tanah Holosen ini, penemuan manusia cerdas atau jenis manusia Homo sapiens. Oke, jadi itu mengenai pembagian zaman berdasarkan ilmu bumi atau geologi. Sekarang kita akan lanjut tentang pembagian zaman praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan. Ya, jadi dibedakan ya. Yang tadi yang pertama kita bahas pembagian zaman berdasarkan ilmu bumi atau geologi. Sekarang yang kedua kita akan bahas pembagian zaman praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaan atau berdasarkan arkeologi atau hasil-hasil arkeologi, benda-benda peninggalan-peninggalan yang bisa ditemukan dari zaman praaksara atau prasejarah. Kalau ini berdasarkan benda-benda peninggalan. Kalau yang tadi geologi atau ilmu bumi itu berdasarkan bumi. Jadi berdasarkan keadaan bumi pada waktu itu ada tingkatannya. Kalau sekarang berdasarkan hasil-hasil penemuan. Nah, berdasarkan hasil-hasil kebudayaan, zaman praaksara ini dibagi dua. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Kenapa disebut ada zaman batu, zaman logam? Itu karena kebanyakan mayoritas penemuan benda-benda atau perkakas-perkakas sekarang itu kebanyakan terbuatnya dari batu. Yang pertama zaman batu, dan yang kedua ada juga benda-benda yang terbuat dari logam. Makanya klasifikasinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Oke, yang pertama kita bahas zaman batu. Zaman batu itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada Paleolitikum, yang kedua ada Mesolitikum, yang ketiga ada Neolitikum, dan keempat ada Megalitikum. Sedangkan zaman logam dibagi menjadi yang pertama tembaga, yang kedua perunggu, yang ketiga ada zaman besi. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, periodisasi zaman batu di Indonesia atau pembagian zaman batu di Indonesia pada masa praaksara. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Mari kita bahas satu-satu. Zaman Paleolitikum. Alat semacam apa yang dihasilkan manusia pada zaman Paleolitikum? Alat yang terbuat dari batu dengan cara pembuatannya yang masih sangat sederhana dan hasilnya pun masih sangat kasar. Jadi pada zaman Paleolitikum, manusia purba atau manusia pada masa praaksara membuat alat-alat atau perkakas-perkakas yang terbuat dari batu. Tetapi batunya masih sangat sederhana dan hasilnya pun masih sangat kasar. Jadi batunya itu masih kasar. Bisa kita lihat di sini ada alat-alatnya. Yang pertama atau peninggalan-peninggalan atau hasil kebudayaannya ada kapak genggam. Kapak genggam itu kayak batu segenggaman tangan, makanya dinamakan kapak genggam. Kapak genggam ini ada berbagai bentuknya ya. Itu ada kapak genggam yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga batu polihedral. Disebut demikian karena permukaannya terpecah-pecah. Jadi masih kelihatan di sini ya, batu-batu kapak genggamnya itu masih sangat kasar. Ya, ada yang dipakai untuk mengkuliti hewan, ada yang dipakai untuk memotong binatang buruan, ada juga untuk menggali akar dan umbi-umbi yang dapat dijadikan makanan, dan ada juga yang digunakan untuk membunuh binatang atau musuh.
Yang kedua, selain perkakas dari batu, ditemukan pula alat serpih. Jadi selain kapak genggam ditemukan juga alat serpih atau flex yang terbuat dari tulang dan tanduk di wilayah Ngandong sehingga disebut sebagai kebudayaan Ngandong. Sedangkan alat-alat dari batu berupa kapak perimbas, kapak penetak banyak ditemukan di wilayah Pacitan sehingga disebut sebagai kebudayaan Pacitan. Jadi pada zaman pertama ini, pada zaman Paleolitikum ini, kebudayaannya itu dibagi dua. Yang pertama kebudayaan Ngandong, kebanyakan alatnya itu disebut alat serpih atau flex yang terbuat dari tulang dan tanduk. Ada juga kebudayaan Pacitan. Kalau kebudayaan Pacitan ini kebanyakan alatnya terbuat dari batu. Ada kapak-kapak terbuat dari batu ya. Ada kapak genggam, ada kapak penetak, dan ada kapak perimbas. Kita simpulkan bahwa karakteristik zaman Paleolitikum ini yang pertama, alat-alatnya masih terbuat dari batu yang sangat kasar. Yang kedua, mereka itu tinggalnya masih nomaden. Apa itu nomaden? Yaitu berpindah-pindah. Kenapa manusia pada zaman Paleolitikum itu masih nomaden? Karena mereka sangat tergantung pada alam. Jadi misalnya di mana di tempat tersebut banyak sumber kehidupan, banyak makanannya bisa mereka ambil, maka di situ mereka tinggal. Tetapi ketika mereka makanannya udah habis di daerah situ, mereka pindah ke tempat lain. Makanya dalam kurun waktu yang tidak lama mereka sering berpindah-pindah atau istilahnya nomaden. Kemudian, corak kehidupan pada zaman Paleolitikum ini mereka itu mengandalkan yang namanya berburu dan mengumpulkan makanan atau istilahnya masih food gathering tingkat awal. Food gathering tingkat awal yaitu ketika manusia pada zaman ini mereka mencari makannya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan apa yang ada di sekitar alam mereka tinggal. Itu kesimpulan dari zaman Paleolitikum. Yang kedua, ada zaman Mesolitikum. Kalau tadi Paleo itu artinya tertua. Jadi zaman tertua. Kalau Mesolitikum, meso artinya pertengahan. Jadi di sini adalah zaman batu pertengahan. Pada zaman Mesolitikum yang berlangsung pada kala Holosen ini, perkembangan kebudayaannya berlangsung lebih cepat daripada pada zaman batu tua. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, keadaan pada zaman ini lebih stabil sehingga memungkinkan manusia untuk hidup lebih tenang dan dapat mengembangkan kebudayaannya. Yang kedua, manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, yaitu makhluk yang lebih cerdas dari pendahulunya. Kalau zaman Paleolitikum yang pertama tadi, itu manusia pendukung yang hidup pada zaman tersebut adalah manusia purba. Kalau di zaman Mesolitikum ini jenisnya jenis Homo sapiens. Oke, sekarang kita lihat kebudayaan zaman Mesolitikum. Di antaranya yang pertama hasilnya ada kebudayaan tulang sampung. Di situ ada gambarnya atau sampung bone culture. Banyak ditemukan di Abrysosroch atau Abrysosroch itu adalah gua tempat tinggal manusia pada zaman Mesolitikum. Nah, alat-alat dari tulang sampung ini ditemukan pula fosil manusia Papua Melanosoid yang merupakan nenek moyang bangsa Papua dan Melanesia sekarang. Jadi di dekat alat-alat dari tulang sampung ini ditemukan fosil Papua Melanosoid. Kebudayaan yang kedua yaitu kebudayaan Toala atau flex culture. Kebudayaan ini merupakan hasil penelitian dua saudara sepupu berkebangsaan Swiss. Jadi di daerah Sulawesi Selatan yang didiami oleh suku bangsa Toala, mereka berhasil menemukan alat-alat serpih atau flex, mata panah bergerigi dan alat-alat dari tulang. Yang ketiga, hasil dari kebudayaan zaman Mesolitikum ini ada kebudayaan kapak genggam Sumatera atau pebble culture. Kapak genggam Sumatera. Ini bentuknya seperti ini. Bekas-bekas peninggalan manusia pada zaman Batu Madya ditemukan di sepanjang pesisir Sumatera Timur Laut antara Langsa, Aceh, dan Medan bersama-sama dengan Kejokan Modinger. Apa itu Kejokan Modinger? Yaitu sampah dapur. Jadi pada zaman Mesolitikum ini, manusianya ada yang tinggal di dalam gua dan ada yang tinggal di pesisir pantai. Yang tinggal di dalam gua peninggalan dari zaman Mesolitikum ini disebut Abrysosroch yang tadi. Sedangkan yang tinggal di pesisir pantai, mereka itu sudah punya kebiasaan untuk mengumpulkan sampah dapur mereka. Sehingga ditemukan gunungan sampah dapurnya di sekitar pantai daerah Aceh. Ya, sampah dapur mereka itu yang menggunung itu isinya apa? Kayak kerang-kerang bekas makan mereka disebut Kejokan Modinger. Selain itu, di sana itu ditemukan pebble, kapak genggam Sumatera, ada hacikorte, ada kapak pendek, ada batu-batu penggiling, ada alu dan lesung batu, dan ada juga pisau dari batu dan lain-lain. Ini peninggalan dari daerah Sumatera, tapi tetap pada zaman Mesolitikum. Ya, ada kapak genggam Sumatera atau pebble culture. Kemudian yang keempat, pada zaman Mesolitikum juga ditemukan
peninggalan lukisan goa. Kenapa peninggalan lukisan di dalam goa? Karena pada zaman ini manusia sudah tinggal di dalam goa. Dalam goa tempat tinggal mereka banyak dijumpai lukisan-lukisan di dinding yang menggambarkan kehidupan dan kepercayaan kepada adanya kekuatan magis. Seperti goa layang-layang di Sulawesi Selatan terdapat cap tangan berwarna merah yang mengandung simbol kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Lukisan di goa juga terdapat di Irian Jaya, di mana terdapat lukisan-lukisan binatang seperti kadal dan cap jari tangan yang tidak lengkap, mungkin sebagai tanda berkabung. Jadi perbedaannya dengan zaman Paleolitikum apa? Kalau zaman Paleolitikum mereka masih nomaden berpindah-pindah. Kalau zaman Mesolitikum di sini mereka sudah tinggal di dalam goa. Buktinya apa? Ada lukisan cap-cap tangan di goa-goa di Indonesia ditemukan. Itu menandakan dulunya ada kehidupan di sana. Dan lukisan-lukisannya itu ada yang bentuknya itu cap tangan berwarna merah. Itu menandakan mereka itu sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Nah, bisa dilihat ini ada lukisan goanya yang terdapat juga di Perancis ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di Perancis juga ditemukan. Ada lukisan cap tangan manusia ini menggapai di atas kuda di goa Perancis. Ada juga lukisan goa dengan gambar kuda di Puan Munang, Sulawesi Selatan. Sampai sekarang tempat tersebut masih terdapat kegiatan mengadu kuda. Ada juga lukisan tapak tangan merah di goa layang-layang Sulawesi Selatan. Itu yang sebelah kanan, itu ada lukisan tapak tangan. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa pada zaman kedua ini, pada zaman Mesolitikum, manusianya masih menggunakan alat-alat dari batu, sama seperti Paleolitikum. Tapi bedanya apa? Kalau di zaman ini alat-alat dari batunya itu sudah agak halus. Kalau tadi kan alat dari batu yang masih sangat kasar. Kalau zaman Meso sudah agak halus. Dan mereka itu semi-nomaden. Kenapa semi-nomaden? Karena sudah tinggal di dalam goa, tetapi belum menetap selamanya. Jadi misalnya di dalam goa satu, di sana di sekitar di goa tersebut masih banyak makanan, mereka tinggal lebih lama. Tetapi kalau udah habis, mereka pindah lagi ke goa yang lain, makanya istilahnya semi-nomaden. Lalu yang ketiga, corak kehidupannya yaitu mereka masih mengandalkan food gathering, tetapi tingkat lanjut. Apa itu food gathering tingkat lanjut? Yaitu berburu dan mengolah makanan. Jadi kalau tadi itu hanya berburu dan mengumpulkan makanan, di zaman Mesolitikum mereka sudah mengenal yang namanya pengolahan makanan. Jadi itulah kesimpulan dari zaman Mesolitikum. Adalah zaman Neolitikum. Neo artinya baru, jadi zaman Neolitikum adalah zaman batu baru ya. Zaman berikut adalah zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Manusia pendukungnya bertempat tinggal di Indonesia bagian timur. Mereka berasal dari ras Proto-Melayu yang datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita lihat hasil-hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum ini. Yang pertama ada kapak lonjong. Kapak lonjong itu adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur. Di Indonesia, kapak lonjong ini persebarannya hanya terbatas di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, bisa kita lihat ya, yang atas itu adalah foto kapak lonjong. Yang kedua adalah kapak persegi, yaitu pemberian nama kapak persegi itu berasal dari peneliti berkebangsaan Belanda. Di Indonesia bagian barat, terutama ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Juga di Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sedikit di daerah yang lain. Jadi kapak lonjong dan kapak persegi ini merupakan dua benda atau peninggalan hasil kebudayaan yang banyak ditemukan pada zaman Neolitikum. Nah, kapak-kapak ini tuh terbuat dari batu. Hanya saja perbedaannya apa? Nah, kapak-kapak pada zaman Neolitikum itu terbuat dari batu yang sudah halus. Nah, kita lihat persebarannya. Kalau kapak lonjong itu kebanyakan persebarannya di Indonesia bagian timur, sedangkan kalau kapak persegi kebanyakan tersebar di Indonesia bagian barat. Yang ketiga, di zaman Neolitikum juga muncul peninggalan gerabah. Pada zaman ini, peranan penting gerabah itu sebagai wadah atau tempat keperluan alat-alat rumah tangga. Gerabah digunakan sebagai alat sehari-hari. Ditemukan di lapisan teratas Bukit Kerang Sumatera dan Bukit Pasir Pantai Selatan Jawa antara Jogja dan Pacitan. Nah, ini adalah gambar dari gerabah. Gerabah zaman Neolitik dari situs Kelapa II, itu gambar yang kedua, bentuknya sangat sederhana, tidak banyak variasi, tidak memiliki hiasan dan memiliki tingkat kerapuhan yang sangat tinggi sehingga sulit ditemukan dalam kondisi yang utuh. Jadi ini adalah contoh-contoh peninggalan gerabah pada zaman Neolitikum.
Kemudian, bisa kita simpulkan pada zaman Neolitikum ini, selain dari peninggalannya ada kapak persegi dan kapak lonjong, ada juga gerabah dan ada juga perhiasan-perhiasan. Nah, pada zaman Neolitikum ini manusianya sudah menetap atau istilahnya sedenter. Mereka sudah membuat pemukiman, jadi pemukimannya itu terdiri dari kumpulan orang-orang yang berkumpul 10-20 orang. Mereka tinggal menetap. Mereka membuat alat-alat dari batu yang sudah halus. Lalu perbedaannya apa untuk corak kehidupannya? Nah, di zaman Neolitikum ini terjadi yang namanya revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan dari sebelumnya food gathering, di zaman Neolitikum itu mereka sudah food producing. Apa itu food producing? Yaitu bercocok tanam. Ya, jadi di zaman Paleo sama Meso itu mereka masih food gathering. Ada yang tingkat awal dan tingkat lanjut. Mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan, sedangkan Meso itu mengolah makanan. Nah, di zaman Neolitikum mereka sudah food producing, yaitu bercocok tanam. Mereka sudah memiliki kemampuan bercocok tanam. Makanya ada yang dinamakan revolusi kebudayaan, dari food gathering ke food producing, dari nomaden ke sedenter, dari berpindah-pindah ke menetap. Itu yang dinamakan dengan revolusi kebudayaan dari zaman sebelumnya ke zaman Neolitikum. Ini mereka sudah berkelompok lebih besar dan mereka memiliki pemimpin. Pemimpinnya itu dinamakan primus inter pares. Nah, primus inter pares ini dipilih dari tokoh-tokoh yang menurut mereka itu memiliki kekuatan dan dianggap memiliki kelebihan-kelebihan di antara teman-temannya yang lain. Jadi makanya seseorang yang dianggap memiliki kekuatan lebih, kekuatan gaib, magic, itu dijadikan sebagai pemimpin, yaitu primus inter pares. Nah, yang terakhir ada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini sebetulnya corak kehidupannya itu nggak terlalu berbeda dengan zaman Neolitikum. Hanya saja perbedaannya cuma satu. Zaman Megalitikum ini manusianya sudah dapat membuat benda-benda atau peninggalan-peninggalan dari batu besar. Makanya namanya Megalitikum. Mega artinya besar. Jadi zaman batu besar. Di sini masyarakat atau manusianya sudah membuat benda-benda yang terbuat dari batu besar. Contohnya apa? Kita lihat yang pertama ada menhir. Menhir itu tiang batu atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Fungsinya untuk apa? Sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang, tempat memperingati seseorang atau kepala suku yang telah meninggal. Kepala suku itu siapa? Dinamakan tadi ya, primus inter pares, jadi sering diperingati. Lalu juga sebagai media penghubung dengan roh nenek moyang. Jadi benda-benda pada zaman Megalitikum ini yang terbuat dari batu besar ini semuanya kebanyakan fungsinya itu sebagai tempat pemujaan atau untuk kepentingan kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang. Yang pertama menhir, jadi kayak tiang batu ya. Itu untuk pemujaan. Yang kedua ada punden berundak. Jadi punden berundak itu jadi kayak ada punden-punden berundak yang bertingkat-tingkat, ujungnya itu paling kecil. Punden berundak itu bangunan pemujaan arwah yang bertingkat-tingkat. Banyak ditemukan di daerah Sukabumi, yaitu di daerah Cisolok. Jadi kayak tangga lah, jadi kayak tangga ya, tangga makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, cuman bentuknya itu kayak piramid, ujungnya paling kecil. Itu untuk pemujaan juga. Ini contohnya. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen itu adalah meja tempat menaruh sesaji ketika sedang diadakan upacara. Jadi zaman dahulu masyarakat praaksara juga sering melaksanakan yang namanya upacara keagamaan atau terhadap kepercayaan mereka. Nah, sesaji-sesaji mereka itu mereka tempatkan di meja. Mejanya namanya dolmen, ya. Yang keempat ada waruga. Waruga itu adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup batu. Jadi ada tutupnya, ya. Waruga itu banyak ditemukan di daerah Minahasa. Jadi ini untuk peti jenazah yang kecil. Yang kelima ada sarkofagus atau keranda, yaitu peti jenazah yang berbentuk palung atau lesung tetapi mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan Sumatera Barat. Jadi bisa lihat dari adanya waruga dan sarkofagus ini bahwa masyarakat pada zaman praaksara di zaman Megalitikum ini mereka sudah mengenal yang namanya pemakaman ya. Pemakamannya dimasukkan ke dalam peti, ada yang waruga, ada yang sarkofagus, berbeda-beda tiap daerah. Ada juga arca megalitik ya, banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan. Arca ini banyak menggambarkan bentuk-bentuk manusia dan binatang seperti gajah, harimau, babi, dan rusa. Nah, di zaman Megalitikum ini menghasilkan benda-benda yang terbuat dari batu besar dan fungsinya kebanyakan untuk pemujaan dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan juga untuk pemakaman karena mereka sudah mengenal yang namanya pemakaman. Lalu yang kedua, setelah zaman batu ada 4. Yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sekarang kita bahas yang kedua yaitu zaman logam.
Ya, zaman logam itu ketika masyarakat sudah mengenal benda-benda atau bisa membuat benda-benda yang terbuat dari logam. Ya, kebudayaannya apa hasilnya? Yang pertama ada kapak corong dan candrasa. Nah, bisa kita lihat ya. Itu ada gambarnya kapak corong dan candrasa. Keduanya merupakan alat yang sering digunakan sebagai tanda kebesaran atau alat upacara. Jadi kalau zaman logam itu kebanyakan alat-alatnya atau peninggalan-peninggalan benda-bendanya itu dipakai untuk sebagai pelengkap upacara keagamaan yang mereka lakukan. Kapak corong ini banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Selayar, dan dekat Danau Sentani, Papua. Yang kedua ada nekara dan moko, jadi kayak kendi gitu ya kalau nekara dan moko. Nekara itu memiliki fungsi sebagai alat yang dipakai untuk upacara juga. Nekara itu memiliki berbagai macam tipe. Nekara adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu berpinggang di bagian tengahnya. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Selayar, dan Kepulauan K. Yang bentuknya lebih kecil disebut moko, banyak ditemukan di Alor, digunakan sebagai keperluan upacara juga. Jadi nekara dan moko itu jadi kayak kendi tapi ada kayak pegangannya di pinggangnya itu. Yang besar disebutnya nekara, yang lebih ramping, yang agak tinggi itu disebutnya moko. Itu benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam. Yang ketiga ada bejana perunggu, digunakan sebagai tempat air. Yang keempat ada gerabah, yaitu pada zaman logam ini gerabah mencapai tingkat yang lebih maju. Kalau bedanya apa? Kalau gerabah zaman Neolitikum itu terbuatnya itu bukan dari logam. Kalau zaman ini sudah dari logam. Ya, tempat penemuan gerabah itu ada di Gilimanuk, Bali, ada di Lewiliang, Bogor, ada di Anyer, Jawa Barat, dan ada di Kalumpang, Sulawesi Selatan. Ya, ada di Anyer, Banten. Oke, jadi benda-benda pada zaman logam ini harus kalian ketahui bahwa ini terbuatnya dari logam. Kalau tadi benda-benda pada zaman batu kebanyakan dari batu. Nah, maka kita bisa lihat dari hal-hal benda-benda yang sudah ada tadi kita jelaskan dari zaman megalitikum dan zaman logam, berarti itu mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Bahkan kepercayaan sudah mulai mereka kenal itu dari zaman mesolitikum, ditandai dengan adanya lukisan-lukisan cap tangan berwarna merah di dinding goa yang memperlihatkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Makanya bisa kita klasifikasikan kepercayaan pada zaman praaksara itu ada 3. Yang pertama animisme, yaitu percaya pada roh nenek moyang. Yang kedua ada dinamisme, percaya pada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dan yang ketiga ada totemisme, yaitu percaya pada hewan tertentu yang dianggap suci dan dipuja. Jadi dibagi 3 ya. Ada animisme, ada yang percaya pada roh nenek moyang, ada juga dinamisme, percaya pada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kalau orang kita Indonesia banyaknya nyebutnya jimat. Jadi percaya pada jimat, benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, itu disebutnya dinamisme. Yang ketiga ada totemisme, percaya pada hewan tertentu yang dianggap suci dan dipuja oleh mereka. Itulah kepercayaan pada masyarakat zaman praaksara. Ya, lalu corak kehidupan zaman praaksara ini bisa kita simpulkan lagi. Jadi mereka itu semuanya tahap kehidupannya itu dari sederhana, ada peningkatan, ada petingkatan. Yang pertama dari masa berburu dan merumu food gathering. Ada food gathering tingkat awal yang tadi ada paleolitikum, ada food gathering tingkat lanjut, ada mesolitikum. Nah, ketika mereka sudah mulai mengenal tahapan kehidupan yang lebih tinggi, mereka masuk ke corak kehidupan yang kedua, yaitu masa bercocok tanam atau food producing. Nah, di sini hasil-hasil kebudayaannya itu terbuat dari batu halus. Makanya zaman ini sama aja dengan zaman Neolitikum. Masa perundagian atau zaman logam, di mana di sini masyarakat sudah mengenal atau membuat benda-benda dari logam. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, food gathering tingkat awal. Masa food gathering kan dibagi 2. Ada food gathering tingkat awal atau sama saja dengan zaman paleolitikum. Nomaden, tergantung pada alam, alatnya terbuat dari batu kasar dan mereka masih berburu. Yang kedua, ada food gathering tingkat lanjut atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Di sini mereka sudah bisa mengolah makanan. Kalau yang awal mereka hanya mengumpulkan. Ciri-cirinya apa? Yaitu semi nomaden, tinggal di dalam goa dan pesisir pantai, dan juga mereka membuat alat dari batu yang sudah agak halus. Corak kehidupannya dengan cara berburu dan meramu. Itu perbedaannya. Yang ketiga, ada masa food producing atau bercocok tanam. Mereka tinggalnya sudah menetap. Alatnya dari batu halus, sudah bisa bercocok tanam, berkelompok lebih besar, dan memiliki pemimpin namanya primus inter pares atau kepala suku namanya primus inter pares.
Nah, yang terakhir ada masa perundagian. Undagi itu adalah tukang. Masa perundagian adalah masa ketika manusia memiliki keterampilan membuat alat-alat dari logam. Ciri-cirinya apa? Mereka tentunya sudah menetap, membuat pemukiman yang jauh lebih besar dari zaman Neolitikum. Dari zaman food producing, muncul orang-orang yang ahli dalam bidangnya atau tukang. Undagi adalah tukang ya, bercocok tanam tingkat lanjut, dan mereka sudah bisa membuat alat-alat dari logam dan sudah mengenal yang namanya sistem barter. Itulah ciri-ciri masa perundagian. Oke, jadi itulah tentang corak-corak kehidupan pada masyarakat praaksara. Nah, tadi kita bahas dua bagian. Yang pertama, kehidupan pembagian zaman praaksara berdasarkan ilmu bumi. Tadi kan berdasarkan ilmu bumi, yang kedua ada berdasarkan hasil-hasil kebudayaan. Yang berdasarkan ilmu bumi itu berarti berdasarkan tingkat keadaan bumi pada waktu itu, dari tidak stabil sampai muncul kehidupan. Yang kedua itu berdasarkan hasil-hasil kebudayaan. Ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4, ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang kedua ada zaman logam. Semuanya memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing, di mana bisa disimpulkan bahwa manusia pada masa praaksara itu tingkatannya kehidupannya dari yang sederhana meningkat sampai mereka bisa membuat benda-benda dari logam, memiliki keahlian pada masa perundagian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.